orang yang bikin kelas itu jadi makin berisik, makin heboh gitu. Dan untuk aku ini pertama kali aku dapat karakter yang sebandel senakal ini gitu. Jadi bisa cukup eksplor. Wah, ini kali Keluarga sih senang banget, cuma kan mereka belum pernah nonton ya. Cuman ya semoga mereka pada senang lihat hasilnya. teman-teman Cassandria ada komentar apa, pesan atau mungkin Dia cuma bilang aja kayak, wah masih masuk ya jadi anak SMA. Ya iyalah, orang mukanya awet muda gini. bener banget sih. Nah terus ada apa, kamu ini nanti begini mungkin tukar pengalaman Apa? sama Cassandria. Ya biasa lah, kita kalau tiap syuting pasti kan selalu interaksi, kita selalu ngasih tahu misalnya lagi project apa, lagi apa. Kita juga kadang-kadang suka diskusi gitu. Aku beberapa kali nanya, ini karakter aku kayak gini nih, enaknya dibikin gimana ya, bikin sesuatu gimana, dia juga sebaliknya juga sama. Jadi emang kita suka diskusi lah masalah acting atau dunia syuting-syutingan ini. Ada kesulitan dalam proses itu. Kalau kesulitan dalam proses syuting ini sih sebenarnya kesulitannya itu yang dimana setiap hampir kayak mungkin 70-60% scene di sini itu rame-rame gitu loh. Yang kesulitan itu gimana caranya kita walaupun misalkan di sebuah scene cuma 2 orang yang ngobrol, tapi gimana supaya lingkungan itu belakang itu bukan cuma jadi diem-diem doang, jadi batu di belakang, tapi semua ada interaksi. Itu yang susah sih. Jadi untuk membuat semua scene jadi hidup. Untuk chemistry sama pemain kan kita akan bilang senior, mungkin Enggak senior juga. gimana nih Kak? Untungnya aman sih, emang kita banyak ngobrol di lokasi, kita sering banget diskusi masalah adegan segala macam, jadi itu yang membuat kita chemistry jadi aman lah. Karena Pemainnya semua pemain sini juga masih muda-muda ya, semua nama aku, jadi gampang lah. Ada target yang nonton biar apa atau gimana atau pasarnya? Targetnya sih sebenarnya nggak muluk-muluk lah, 200 juta mah. Nggak. Targetnya sebenarnya yang penting penontonnya pada senang aja sama hasilnya, senang sama hasil kerja keras kita di lokasi. Semoga ya kalau misalkan dapat penonton banyak ya bersyukur gitu. ini kan pemerannya banyak banget, Iya. Junior. Kamu keder nggak sih di lokasi syuting dengan segitu banyak pemain? Ya untungnya sih aku tipikal yang suka berbaur, suka bercanda-bercanda di lokasi, jadi selalu berusaha untuk semuanya jadi rame gitu. Karena emang scene di sini kalau misalnya kita bawanya jadi anaknya introvert semua, pendiam semua, nggak bakal hidup sih. Karena di sini semuanya harus bandel, harus berani bersuara gitu. Dan kita banyak improve lokasi. Di sini perannya jadi siapa dan seperti apa sih? Perannya jadi Jarvis, dan Jarvis itu salah satu orang yang bikin kelasnya jadi heboh banget. Jadi dia anak yang bandel banget, tapi walaupun dia bandel sebenarnya dia ada banyak rahasia yang dia tutupi. Jadi anak SMA lagi gimana? Lu lebih nyaman kan? Rasanya kayak gue balik ke kehidupan gue aslinya gitu. Ini masuk umur gue sebenarnya. Bandelnya mungkin Jiwa iya. gue tuh masih SMA. Bandelnya iya kali bandelnya. Bandelnya enggak lah. Gue anak baik-baik aja. Tapi kalau dulu SMA bandel yang masuk inget apa nih? Bandel yang selalu diinget nggak boleh diomongin kayak di kamu. Kalau di SMA di sekolah Ya lu? udah paling bolosnya lah. Kalau zaman SMA dulu kan kita kadang-kadang aku sama teman-teman suka kayak bolos, tapi kita nongkrong di kantin. Tapi sebenarnya nggak masuk kelas. Misalkan matematika, aduh susah nih kabur gitu. Nah lu sama Jarvis bandelan mana menurut lu? Bandelan Jarvis. Nggak usah dibuka-buka dong, lu nggak usah dari aneh-aneh dong. Kalau mau lihat mungkin outfitnya. Outfitnya oke, ini bajunya baju sekolah 12 IPA tuh kayak gini. Setelan sepatunya warna putih atau Setelan sepatunya putih sih, cuman bukan putih yang ini sebenarnya. Cuman ya yang putih yang aslinya itu lagi dipakai prop shooting, jadi nggak bawa. ada osisnya seperti itu loh. OSIS nggak ada sih, kita nggak ada. Kita nggak menonjolkan ini. Nah kalau ini koleksi gelang kan apa jam juga? Ya ini ya punya pribadi aja sih. Ini nggak pakai syuting lah, masa iya anak sekolahan pakai jam gelang kayak gini enggak. Tapi aslinya koleksi dulu kan? Koleksi juga sih, cuma kalau suka aja bukannya beli, nggak koleksi. Biasanya merokok koleksi berapa untuk hobi seperti itu koleksi? Aduh, janganlah kalau itu. Memori sekolah lo dong, yang paling lo Yang ini, nggak bisa dilupa. yang paling dilupain. Apa ya? Selain bandelnya? Memori sekolah itu paling ya temen-temennya sih, kan kita kalau sekolah pasti kan kita punya banyak temen gitu, bahkan bukan cuma dari kelas yang sama, banyak dari kelas-kelas lain. Ya bercanda-bercandanya gimana kita, kadang-kadang walaupun kan aku cadel lah, jadi kadang-kadang teman aku suka ngejekin tapi nggak pernah masuk hati gitu loh, jadi kayak udah sebagai fun aja, bercanda aja gitu. Lu kalau SMA aktif di OSIS atau EXO gitu masih? Enggak. Enggak. Itu kayak Lebih suka nongkrong sih.
nongkrong aja anaknya. Oke. Kalau misalkan kegiatan di luar sekolah biasa apa yang lo ikutin, ada gitu nggak? Yang rasa apa ya? Dulu tuh paling cuma suka nonton bioskop doang sih, yang tengah sekolah dulu kabur nonton bioskop atau ke McD misalnya gitu doang sih. Tapi masih punya teman ini nggak? Masih punya teman SMA yang Sampai sekarang masih masih catch kontak. up, masih Masih, ngumpul kalau masih. lu ke Bali? Masih teman aku cuman ya bisa dihitung lah. Kalau dulu kan mungkin banyak ya, tapi kalau sekarang mungkin ya cuman kayak 8 orang sih paling. Nanti kalau ke Bali ya itu yang teman-teman deket banget lah. Masih kontakan kadang-kadang. Tapi masih ngerasain serunya anak SMA nggak sih ketika itu? Atau lo udah mulai syuting ketika lo SMA? Aku sekolah itu sampai kelas 2 SMA di Bali. Jadi kelas 3 homeschooling. Tapi kan ya kita ngerasain funnya sekolah itu dari SMP ya. Jadi SMP sampai SMA kelas 2 tuh ngerasain tuh gimana hebohnya sekolah, bercanda ya. Berarti udah mulai masuk ngikutin pas kelas 3 SMA? Iya, 3 SMA aku homeschooling. Jadi udah mulai syuting-syuting gitu. Walaupun ya jobnya masih dikit banget ya. Susah banget kayak syuting itu masih menderita Jakarta. Kalau mata pelajaran yang masih lu inget banget dan lu suka apa sama SMA? Mata pelajaran? Mata pelajaran. Kalau SMA bahasa Inggris lah ya, main di paling basic aja lah. Iya, paling jago nih. Kalau matematika, aduh, pusing udah pala udah tenyut-tenyut tuh pala. Yang paling lu Benci. takut banget kayak, aduh kalau hari-harinya dia pelajaran itu lu takut nih. Gini, IPA, biologi. Nah itu udah mulai tuh, aduh ngomongin bahasa fisika apalagi tuh, hitung-hitungan sama ribet deh rumus-rumus. Di sini IPA nih. Iya. Nah, Dari sini jadi lagi iya IPA tuh, kan, jadi ada lagi IPA. Ada istilah IPA. Berkaitan sama IPA IPS itu. di sini untungnya ya, walaupun kita anak IPA, nah tapi di sini anak IPA itu bandel-bandel gitu. Biasanya kan anak IPA, oke kutu buku atau misalnya mereka baca banget, rajin gitu. Kalau di sini IPA-nya bandel, makanya jadi kelas buangan banget. Tapi dulunya kakak IPS berarti ya? Dulunya IPS. Enggak, apa gitu gimana keselarasannya dengan kakak? Jangan dong, kalau itu masih bahas lah. Satu lagi nih, memori paling ini waktu selama sekolah. Memori Yang paling membekas. apa ya? Kalau di SMA aku di Bali, biasanya suka ini. Kita tuh suka, karena kita di Bali ya, jadi kita suka ke pantai. Untung udah nyantai aja di pantai gitu, ngobrol, nikmati alam aja gitu di Bali. Di Jakarta nggak bisa ya? Jakarta nggak bisa, di sini alamnya apa ya? Gedung. Oh baik, aku mah anaknya anjing. Kalau gimana gue lewat, bu. Lo pakai heels dia ya? Jadi pada saat aku jadi Hana kadang tuh suka kelepasan. Karena di dalam series juga aku lebih banyak memerankan diri aku sebagai Hanin daripada menjadi Hana. Jadi lumayan sering aku ditegur sama Bu Dina kayak, jangan terlalu pecicilan, ini Hana gitu. Tapi kamu kalau di sekolah kamu lebih siapa kalau di sekolah dulu? Kalau di sekolah Hanin lah. Hanin dia adalah Naila. Di kecilan. Kan ada bahasa isyarat juga di sini. Ya, itu kamu gimana sih apa belajar? Sebenarnya itu adalah bikinan aku sendiri. Jadi memang jadi di dalam script itu memang ada penjelasan tentang ASL Forever Together. Terus aku sama Bu Dina akhirnya kita ngobrol, kita diskusi apa ya gerakan yang bisa dibawa sampai mereka besar gitu. Jadi gerakan yang bikin simbol gitu kalau mereka tuh sangat dekat. Akhirnya aku cari-cari gerakan-gerakan yang memang akhirnya aku ambil dari bahasa isyarat. Salah satu bahasa isyarat kan kayak gini kan, I love you, kayak ini paling common gitu, mungkin semua orang tahu. Terus aku ada tambahin kayak kayak family, always together forever. Susah nggak tuh nari-nari? Aku nonton, aku cari-cari sendiri karena kebetulan kan memang bahasa isyarat itu beda ya. Bahasa isyarat bahasa Indonesia sama American Sign Language itu kan beda. Jadi sebenarnya aku pun nggak bisa ngomong kalau itu adalah memang bahasa isyarat, tapi memang aku bikin gerakan itu adalah simbol antara kasih sayang Hani dan Hana aja. Bahasa khusus ya? Jadi memang kayak tergantung dari kalian mau ngambilnya memang itu dari bahasa isyarat atau emang itu simbol dari mereka berdua aja. Salah spesial ya. Itu inspirasinya dari kamu sendiri gitu. Iya. Itu datangnya dari Brainstorm sama Bu Dina. Emang waktu pas reading kita lumayan cukup panjang waktunya. Dan semasa SMA tuh seaktif apa sih? Mungkin ikut berapa kegiatan atau berapa ekskul atau OSIS juga sampai? Aku aktif. Aku waktu pas SMA aku sempat kepikiran mau jadi OSIS sampai akhirnya dipatahkan oleh guruku karena katanya kayak kamu sekolah aja susah gimana mau jadi OSIS katanya gitu. Terus akhirnya nggak ikut. Terus aku sempat ikutan ekskul lomba nari. Yang dimana di sini juga kan Hanin sangat-sangat dancer ya. Yang
menarik banget buat aku, itu salah satunya. Tantangannya sangat banyak sekali di series ini. Berapa lama belajar dancer? Kayaknya sebulan ada deh. Iya. Yang paling susah apa ketika belajar dancer? Yang paling susah gerakin badannya aja susah. Kayak apa ya, untuk menurut aku last question ya. sesuatu yang bukan kayak bisa dipelajarin dalam waktu singkat gitu loh. Sedangkan aku tuh bener-bener nggak ada basic dance sama sekali. Terus akhirnya ya mungkin karena ada kepercayaan yang dikasih ke aku, jadinya aku juga makin semangat gitu untuk belajar. Nonton K-pop juga nggak sih yang dancer? Nonton itu jadi salah satu inspirasi. Oke, Contohnya Kakak, Twice. thank you.